guys, kembali lagi bersama saya di channel ini guys. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik ya menurut saya nih. Di balik kisah yang menarik ini ada sebuah kisah yang sedih ya, dibilang sangat sedih seperti itu. Kisah ini saya ambil dari salah seorang anak laki-laki yang bernama Joseph Aridi guys. Jadi Joseph Aridi ini adalah seorang anak yang sejak lahir itu mempunyai keterbelakangan mental. Dia dilahirkan dengan kondisi yang nggak normal. Walaupun fisiknya normal, tapi cara berpikir atau otak mentalnya itu nggak normal seperti itu. Pada saat itu si Joseph ini dituduh telah melakukan pembunuhan atau penculikan terhadap kedua gadis remaja yang ada di kota tinggal si Joseph ini. Pada saat di persidangan di pengadilan, pihak pengadilan menjatuhkan atau memvonis si Joseph ini dengan hukuman mati guys, seperti itu. Tetapi saya rasa bahwa ini menurut saya ya, kalau Joseph ini adalah tidak bersalah seperti itu guys. Jadi kita simak video ini sampai selesai dulu ya guys, baru kita tetap stay di sini guys. Jadi saya akan mengurutkan kisah si Joseph ini dari latar belakang sampai dia meninggal ya, dari masa kecilnya sampai dia meninggal dunia seperti itu guys. Jadi si Joseph ini lahir pada tanggal 29 April ya 1915. Dia mempunyai bapak yang bernama Henry dan ibunya yang bernama Mary. Mereka adalah keluarga imigran. Mereka pindahan dari Suriah ke Amerika Serikat pada waktu itu. Jadi pada waktu mereka pindah ya, orang tuanya ini mendapat informasi bahwa ada lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan pabrik baja yang terbesar di kota kota Colorado seperti itu di Amerika Serikat. Makanya mereka pun pindah ke situ. Sesampai di sana ya, pasangan Henry ini ya atau si Mary ini ya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama si Joseph ini. Tetapi pada saat itu si Joseph ini dilahirkan dengan kondisi atau keadaan mentalnya nggak normal. Dia keterbelakangan mental seperti itu, enggak seperti anak-anak yang lain seperti itu. Dari bahasa atau cara ngomong si Joseph ini enggak seperti anak-anak normal lain seperti itu guys. Hingga kemudian hari Joseph pun bertumbuh terus ya. Akhirnya dia pun berkeinginan untuk sekolah. Pada saat itu dengan kondisi yang enggak normal itu ya, orang tua si Joseph ini tetap memaksa Joseph ini untuk sekolah di salah satu SD normal di kota Colorado ini. Tetapi si Joseph ini nggak bertahan lama di sekolah itu, karena pihak sekolah atau pihak kepala sekolah ini bahwa si Joseph ini di dalam ruangan atau di dalam kelas saya, dia nggak bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lain. Dia selalu terlambat gitu guys. Jadi dia dapat mengganggu anak-anak yang lain seperti itu ya guys. Akhirnya pihak sekolah pun atau pihak kepala sekolah ini menyarankan si Joseph ini untuk pindah dari sekolah itu ya, atau dirumahkan saja sama orang tuanya seperti itu. Berjalannya waktu ya, akhirnya si Joseph kan udah dirumahkan ya sama orang tuanya. Pada saat itu juga orang tua atau bapak si Henry ini ya dipecat dari tempat kerja di di pabrik baja ini. Dia dipecat dari itu dan keluar guys. Akhirnya perekonomian atau kondisi perekonomian keluarga si Joseph ini dibilang sangat memprihatinkan seperti itu. Akhirnya pihak teman dari Henry ini membantu si Joseph ini, menyarankan bahwa Joseph ini harus sekolah ke sekolah mental, atau di Indonesia itu disebut sekolah SLB atau sekolah luar biasa kalau Indonesia ya. Akhirnya Joseph pun sekolah ke sekolah SLB itu sampai bertumbuh dewasa ya, sampai berumur 21 tahun. Sampai berumur 21 tahun si Joseph ini tidak mengalami perubahan. Dia tetap tingkah lakunya itu seperti bocah, seperti anak-anak yang berumur 4-5 tahun. Walaupun dia udah berumur 21 tahun, tapi mentalnya itu nggak berubah sama sekali seperti itu guys. Sehingga tiap hari itu dia selalu diejek-ejek sama teman-temannya ini di sekolah SLB ini. Dia selalu dibully.
Hingga kemudian hari si Joseph ini merasa udah nggak betah ya, udah nggak betah lagi ke sekolah SLB itu ya. Akhirnya dia kabur dari sekolah itu. Dia kabur pada waktu itu ke kota Chain yang ada di negara bagian Amerika Serikat. Dia kabur ke kota itu, di kota Chain itu. Pada saat dia kabur itu terjadi peristiwa yang sangat menggegerkan masyarakat Colorado di tempat tinggalnya si Joseph ini, yaitu peristiwa penculikan atau pembunuhan terhadap kedua gadis remaja di kota itu, di kota Colorado itu. Peristiwa itu saya cari di berbagai artikel ya, mendapat artikel itu bahwa pada saat gadis remaja ini sedang tidur di rumahnya itu, pelaku itu masuk ke rumahnya dan menutup kedua korban itu dengan kain hitam, kayak karung hitam tutup, sehingga membawa korban itu kabur dari rumah itu. Dan pada saat itu orang tua si korban ini nggak ada di rumah, makanya mereka nggak tahu peristiwa itu. Akhirnya orang tua ini melaporkan kepada pihak kepolisian tentang peristiwa penculikan kedua gadis itu. Setelah melakukan penyelidikan ya, pihak kepolisian pun menemukan bahwa telah menemukan mayat salah satu korban yang bernama Dorothy yang berumur 15 tahun dan adiknya itu bernama Barbara itu berumur 12 tahun. Pada saat melakukan penyelidikan, si pelaku ini mengaku bahwa dia telah melakukan penculikan dan pada saat di tempat kejadian peristiwa pembunuhan dia memukul korban ini dengan kapak kayu itu, dengan hantam di kepala ini dan jatuh pingsan seperti itu. Dan menurut pengakuan si pelaku ini ya, bahwa dia melakukan itu karena balas dendam, karena pada saat itu si pelaku ini bekerja di salah satu rumah si korban ini, tapi dia dipecat mungkin karena balas dendam itu. Tapi pada saat kejadian itu si adiknya ini bernama Barbara ini selamat dari peristiwa itu. Dia selamat dari peristiwa pembunuhan itu. Dia pura-pura jatuh pingsan tapi nggak mati seperti itu guys. Tapi kakaknya ini meninggal dunia. Kita jeda dulu sampai situ ya, peristiwa penculikan itu ya. Kita balik lagi ke peristiwa jalan hidupnya si Joseph Aridi ini yang ada di kota Chain ini. Pada saat Joseph Aridi kabur ya, dia nggak tahu guys tujuannya kemana, nggak tahu arahnya kemana dia, karena mentalnya udah kayak gitu ya, seperti orang nggak waras ya kayak gitu ya. Jadi tujuannya arahnya kemana tuh dia nggak tahu. Sampai di salah satu stasiun yang ada di kota Chain ya, dia kabur tuh ke kota Chain, di salah satu stasiun yang ada di kota Chain. Jadi pada saat itu peristiwa penculikannya itu, pembunuhannya itu kan sudah menyebar ke kota-kota sekitar ya. Jadi pihak kepolisian ini melakukan penyelidikan tentang peristiwa itu, siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan itu sebenarnya kayak gitu ya. Kemudian hari ada salah satu sheriff yang bernama Carol. Carol ini yang ada di kota Chain ini melakukan penyelidikan atau melakukan penyisiran terhadap masyarakat atau orang-orang di kota Chain ini. Pada saat itu melakukan penyelidikan, dia menemukan si Joseph ini di stasiun itu. Dan pada saat dia melihat si Joseph ini dengan keadaan yang seperti itu ya, kayak orang linglung gitu ya, nggak tahu, bengong gitu ya kan. Makanya si Carol ini atau pihak polisi ini merasa curiga bahwa pelaku yang sebenarnya itu adalah si Joseph ini. Akhirnya si Carol ini menangkap dan membawa Joseph ini ke kantor polisi guys. Sesampai di kantor polisi, si Carol ini menanyakan bahwa kamu asalnya dari mana dan kamu tahu nggak peristiwa pembunuhan yang ada di kota Colorado itu. Dan pada saat itu Joseph kebetulan itu berasal dari kota Colorado itu, peristiwa pembunuhan itu guys. Dan pada saat Carol ini menanyakan, kamu kan yang melakukan pembunuhan atau menculik kedua gadis itu kan? Serius si Joseph ini bilang guys, dia bilang bahwa iya, aku adalah yang melakukannya.
dia adalah pelaku sebenarnya, seperti itu guys. Jadi dia bilang sama si Carol itu bahwa dia adalah pelaku sebenarnya, seperti itu. Akhirnya pihak kepolisian dari kota Cheyenne ini menelpon ke kota Colorado ini bahwa dia sudah menemukan atau menangkap pelaku sebenarnya yang menculik atau membunuh kedua gadis itu. Tetapi pada waktu itu pihak kepolisian dari kota Colorado ini bilang bahwa mereka sudah menemukan atau menangkap pelaku yang sebenarnya, yaitu namanya Frank. Mereka sudah menangkap pelaku yang sebenarnya namanya Frank ini. Tetapi si Joseph ini ngotot guys, dia ngotot bahwa enggak, aku adalah pelaku, dia adalah melakukan peristiwa pembunuhan itu. Akhirnya si Joseph ini dimasukkan ke penjara di kota Cheyenne itu sama si Carol ini. Keesokan harinya si Joseph ini dikirim ke kota Colorado, ke kantor polisi kota Colorado untuk melakukan interogasi lagi, seperti itu guys. Sesampai di kantor kepolisian kota Colorado, pihak kepolisian ini menanyakan tentang hal yang sama, tentang peristiwa pembunuhan itu. Si Joseph ini ngotot lagi guys, dia ngotot bahwa dialah yang melakukan pembunuhan itu. Sedangkan pada saat itu si Frank ini mengaku bahwa dia yang melakukan, dia adalah pelaku yang sebenarnya. Tetapi Joseph ini dia ngotot bahwa dialah yang melakukan pembunuhan itu, yang menculik kedua gadis itu. Akhirnya peristiwa itu berlanjut lagi ke persidangan atau di pengadilan ya. Sesampai ke pengadilan, pihak pengadilan ini menanyakan tentang hal yang sama, tentang peristiwa pembunuhan itu ya, kepada Frank ini, yang pelaku sebenarnya ini ya. Mereka menanyakan tentang si Frank ini bahwa pada saat kamu melakukan pembunuhan, kamu kenal nggak yang namanya Joseph Aridi ini? Pada saat itu si Frank ini mengaku bahwa dia nggak mengenal namanya Joseph Aridi ini. Dan pada saat dia menculik kedua gadis itu, dia sendiri yang menculiknya. Dia nggak bersama-sama si Joseph Aridi ini guys. Dan hal itu diperkuat lagi dengan pengakuan si korban ini yang bernama Barbar ini, yang selamat dari peristiwa itu, yang berumur 12 tahun itu. Dia mengaku lagi bahwa pada saat si pelaku ini, si Frank ini culik mereka, dia nggak kenal yang namanya si Joseph Aridi ini di tempat kejadian. Tetapi edannya ini, si Joseph ini tetap ngotot guys. Dia ngotot bahwa dia adalah yang melakukan pembunuhan itu. Akhirnya pihak pengadilan ini menjatuhkan hukuman mati terhadap si Frank ini dan menjatuhkan hukum mati terhadap si Joseph Aridi ini. Joseph Aridi ini juga dihukum mati guys, seperti itu. Saya bilang apa ya, ini manusia yang nggak normalnya siapa sebenarnya, dari pengadilan, kepolisian, atau si Joseph Aridi ini? Karena apa ya, masa mereka nggak tahu gitu ya dengan kondisi fisik atau kondisi mental si Joseph ini, mereka nggak bisa ngerti gitu ya. Karena udah berumur 21 tahun tapi kelakuannya kayak bocah, tapi mereka pihak pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati, seperti itu guys. Tapi saya cari di beberapa artikel, saya nggak mendapat informasi seperti itu. Saya mendapat informasi bahwa Joseph itu mengaku sendiri seperti itu guys. Akhirnya pihak pengadilan pun menjatuhkan hukuman mati terhadap Joseph ini sama Frank ini ya. Tetapi pada waktu itu pihak pengacara dari si Joseph ini ya, pihak pengacara dari Joseph ini melakukan banding atau melakukan penangguhan terhadap si Joseph ini. Sedangkan sama si Frank ini mereka nggak melakukan penangguhan lagi, karena mereka yakin bahwa si pelaku sebenarnya ini adalah Frank, karena Frank sendiri yang mengakuinya bahwa dia adalah menculik dan membunuh kedua gadis itu. Akhirnya pihak pengadilan itu menyetujui ya tentang naik banding terhadap Joseph ini. Akhirnya pihak pengacara Joseph ini mencari berbagai fakta atau bukti ya, bahwa untuk diharapkan meringankan hukuman mati si Joseph ini. Sehingga mereka mendatangkan
ahli dokter mental dari 3 negara bagian guys. Mereka datangkan untuk menyelidiki si Joseph ini bahwa benar nggak sih yang dilakukan pengakuan Joseph ini benar nggak sih, kayak gitu, seperti gitu. Pada saat melakukan penyelidikan, tim dokter ini berkesimpulan bahwa si Joseph ini nggak mungkin melakukan hal seperti itu, karena pada saat dites IQ-nya si Joseph ini cuma 46 doang IQ-nya. Jadi kelakuannya masih bocah-bocah itu wajar karena IQ-nya 46 doang, seperti itu guys. Akhirnya kemudian hari sidang kedua pun berjalan. Sidang kedua si Joseph ini berjalan di pengadilan guys. Pada saat di pengadilan, dengan beberapa bukti beberapa fakta yang dikumpulkan dari pihak pengacara ini tetapi si Joseph ini tetap bersikeras. Dia ngotot lagi bahwa dialah yang membunuh kedua gadis itu. Dialah yang menculik kedua gadis itu guys, seperti itu. Edan banget saya rasa ini peristiwa kejadian ini, makanya aneh gitu, edan seperti itu ya. Akhirnya pihak pengadilan menjatuhkan atau memvonis si Joseph ini dengan hukuman mati, seperti itu guys. Dan pada saat di penjara itu dia didatangi, dikunjungan sama keluarga si Joseph ini, datangi sama orang tuanya, saudara si Joseph, keluarga besar si Joseph ini. Pada saat ibunya memeluk si Joseph ini dengan tangisan dengan emosinya, tapi si Joseph ini dengan tatapan yang kosong guys. Dia nggak ngerti dengan tangisan ibunya itu bahwa sebenarnya apa yang terjadi. Dia nggak paham. Walaupun sampai detik kematiannya si Joseph ini dia nggak ngerti, nggak paham gitu guys. Di dalam penjara dia tuh main-main sama si supir atau penjaga penjara itu. Dia main sama mereka itu dengan mobil-mobilan atau kereta-keretaan itu. Jadi kayak bocah yang berumur 4 atau 5 tahun seperti itu. Si penjaga itu kasih dia itu mobil-mobilan, kereta-kereta itu, dia main kayak bocah-bocah gitu guys. Seperti itu. Jadi pada saat itu sebelum untuk dieksekusi mati mereka mendatangi salah satu pastor untuk mendoakan sebelum dia meninggal, si Joseph ini meninggal. Pada saat si pastor ini mendoakan untuk terakhir kalinya si pastor ini menanyakan si Joseph ini bahwa sebelum kamu meninggal, kamu mau minta apa sama keluarga kamu, sama kita, kamu mau pengen apa, seperti itu Pada saat itu apa yang terjadi guys? Si Joseph ini bilang bahwa saya ingin es krim, atau saya pengen es krim dong. Jadi dia pada saat detik-detik kematian dia merasa bahagia, dengan mukanya bahagia seperti itu guys. Dia pengen es krim doang, seperti itu. Akhirnya dia setelah makan es krim itu selesai makan es krim, dia dibawa ke ruangan untuk dieksekusi mati guys. Akhirnya si Joseph pun meninggal dunia Aduh, capek ngomong sama si Joseph. Mungkin akhir dari kisah si Joseph ini untuk mengisi waktu kalian aja sebenarnya sini. Itu kita belajar sama-sama di channel ini, seperti itu guys. Mungkin sekian dulu dari saya cerita dari Joseph ini. Terima kasih guys. Oke guys.